mohon maaf, saya bukan mengguruin. Cuman kalau abdi negara itu keadaan giginya sakit, apa ia mau membela negara, iya kan? Atau pembagian 4 regio, 1, regio 2, regio 3, regio 4. Nah, yang dimaksudkan, oke, saya doakan tetap semangat jadi abdi negara. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Gigi Wawan. Kita masuk ke sesi Baper Dokwan, balas pertanyaan Dr. Gigi Wawan. Sesuai janji saya ingin melanjutkan dari sesi yang kemarin, yaitu sesi balas pertanyaan tips lulus syarat gigi masuk TNI Polri. Kita mulai di pertanyaan pertama. Ini ada akun Alan. Awalnya saya ragu-ragu karena gigi saya masuk ke dalam 1. Setelah saya lihat penjelasan dokter, semangat saya jadi ada lagi. Makasih dokter. Sama-sama Mas Alan. Tetap bersemangat karena kesempatan itu bukan hanya sekali, berkali-kali. Ya, dicoba terus. Mencoba pertama kali gagal. Gagalnya di mana nih? Gagalnya di masalah gigi. Nah, nanti ada kesempatan lagi. Sebelum kesempatan kedua, kamu periksakan giginya dulu. Gigi berlubang, tambalin semua. Gigi karang gigi, bersihkan semua. Gigi maju, diberesin. Gigi berjejal, dirapihkan. Seperti itu Mas Alan. Tetap bersemangat ya Mas Alan. Kita lanjut ke pertanyaan 2 dari akun Barik Juvian. Dok, kalau impaksi 1 bagaimana? Bagaimana? Berarti dicabut. Ya. Dicabut impaksi berarti kan keadaan gigi yang terbenam di dalam gusi. Nah, keadaan gigi tersebut hanya terlihat dengan hasil ronsen. Nah, kalau misalkan hasil ronsennya itu dia kemiringannya ekstrim, nah itu harus segera dicabut. Karena pada saat tes nanti itu pun akan dironsen juga di sana gitu, di ronsen panoramik juga. Kemungkinan kalian tuh harus dioperasi sebelumnya atau nanti pada saat tes ternyata terlihat ada gigi miring atau gigi impaksinya, nanti kamu disarankan di situ. Mas, Mbak, ini kalau misalkan kamu keterima, berarti nanti harus siap ya kamu dioperasi dulu sebelum kamu dinyatakan lulus tes TNI Polri gitu. Nanti di situ ada seperti perjanjian lisan atau tertulis lah gitu. Nah, baiknya kalau menurut saya ronsen dulu deh. Ronsen dulu, setelah ronsennya pakai ronsen panoramik ya untuk melihat apakah ada impaksi atas bawah. Di situ saya anjurkan pakai ronsen panoramik karena itu supaya jelas sekali gambarnya, jelas sekali penampakannya, keadaan giginya seperti mana, kemiringan giginya gitu ya. Gitu untuk Mas Barik. Tetap semangat ya Mas Barik. Terus yang pertanyaan ketiga ada Pranaja Hafiz. Makasih Bang. Dan untuk yang lihat komen saya, doakan agar saya bisa lulus saat mendaftar menjadi abdi negara. Amin ya Allah, amin. Saya doakan Pranaja Hafiz menjadi abdi negara sesuai dengan impiannya selama ini untuk membanggakan kedua orang tuamu. Oke, tetap semangat Mas Hafiz. Sekarang lanjut di pertanyaan yang keempat. Ini ada akun Muhammad Adli. Cirebonnya di mana dok? Cirebon apa nih? Di taman rumah atau praktek? Kalau praktek di Talun, ya kan? Itu praktek malam. Di Talun itu daerah yang mau arah ke Sumber, ya kan? Cirebon itu daerah Jawa Barat. Nah, terus ada juga di Arjawinangun praktek saya, dan ada juga di Rumah Sakit Indramayu ya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Indramayu tepatnya. Terus lanjut di pertanyaan yang kelima, ada Adi Topan. Alhamdulillah, setelah dengar gigi depan hilang masih bisa lolos, semangatku kembali lagi. Terima kasih banyak dokter. Alhamdulillah, semangat terus ya. Gigi depan hilang, sebenarnya gigi depan hilang itu nggak apa-apa sih. Yang penting gigi depan itu dibuatkan gigi palsu yang sesuai estetiknya, yang bagus bahannya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan gigi depan hilang, saya satu dok gimana masuk nggak? Jawabannya ya tetap masuk. Karena apa? Syaratnya kan kehilangan 4, ya kan? 4 deret. Gampangannya gini deh, seperti di video itu, coba kamu lihat ya, disimak lagi videonya sampai habis kalau nyimak video. Jadi di situ saya sempat sebutkan ada pembagian 4 regio. 1, regio 2, regio 3, regio 4. Nah, yang dimaksudkan syarat lulus TNI Polri itu tidak boleh ngelebihin dari 4 gigi berderet.
itu bolehnya, ini bolehnya kehilangan di regio pertama 1, boleh. Kehilangan di regio 2 boleh. Kehilangan ini di regio 3 boleh. Dan kehilangan gigi 1 di regio 4 boleh. Jadi di setiap regio itu 1 kehilangannya, paham ya? Jadi bukan deret 4 gitu terus lolos, bukan. Itu mah udah pasti statusnya jelek. Tapi kalau misalkan di setiap regio 1 itu ada kemungkinan, tapi didukung juga dengan tes fisik lainnya yang bagus, dengan tes kesehatan lainnya yang bagus, dengan tes kesehatan gigi lainnya yang bagus. Misalkan nih, kalau kehilangan gigi satunya sudah dipakaikan gigi palsu permanen, tapi di sini karang gigi, ya percuma, ya. Jadi dibersihkan semua. Nah, itu akan mendukung. Misalkan gigi depan hilang 1 nih pada kasus ini, terus nanti dipasangkan aja dengan gigi palsu yang berbahan bagus, yang cekat gitu, ya. Itu insya Allah nilainya masih di status 2. Ada gigi hilang, tapi kamu memperhatikan dengan cara memberikan treatment pada gigi hilang tersebut, itu nilainya bagus gitu. Walaupun nggak nilai status 1 ya gitu. Kalau status 1 kan status luar biasa tuh, status yang tidak ada masalah sama sekali. Nah, kalau ini kasusnya kan hilangnya 1, berarti masuknya status 2. Status 2 itu masih oke untuk maju gitu. Sip, maju terus. Terus ini ada pertanyaan yang ke-6 dari Muhammad Fauzan. Dari sini kita belajar bahwa yang jadi TNI Polri hanya orang kaya yang mampu bisa membiayai dirinya, apalagi daya kami yang terlalu berpatah semangat, Mas Fauzan. Bukan gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan masuk TNI Polri, kalian itu untuk jadi abdi negara. Mohon maaf, saya bukan mengguruin. Cuman kalau abdi negara itu keadaan giginya sakit, apa ia mau membela negara, iya kan? Atau abdi negara ada sakit yang lain, misalkan punya varises gitu kan, nanti lari aja nggak kuat, apa cocok jadi abdi negara? Kan enggak. Nah, jadi jangan salah arti semuanya itu diartikan dengan uang. Tidak loh. Malah kalau misalkan tes itu kalian ditelusurin benar-benar. Mohon maaf nih Komandan Polisi dan Panglima TNI, saya izin menjelaskan seperti ini gitu, karena ya memang tidak ada permainan uang yang saya tahu. Pure. Itu asli. Nah, kalau tes kesehatan, apa yang dipermainkan? Tidak ada. Nah, pada saat tes kesehatan, kamu tahu sendiri, orang tuh masuk, ya, calon-calon peserta tuh masuk, itu disuruh siap semua, gitu kan. Nah, itu dilihat, dicek satu-satu, dinilainya satu-satu. Kalau misalkan, mohon maaf nih, ada suatu kecurangan, misalkan giginya bolong, lulus, gitu kan. Pada saat nanti latihan, gitu kan, sakit gigi itu kan harus dipertanyakan di situ, ya kan. Jadi intinya Mas Fauzan tetap bersemangat ya, saya dukung kamu, tetap bersemangat, bismillah, jangan berkecil hati, kamu bisa kok, oke, kamu bisa. Dan mohon maaf barangkali penjelasan atau kalimat saya bisa menyinggung, jadikan itu motivasi maju terus Mas Fauzan. Oke, saya doakan tetap semangat jadi abdi negara, bismillah. Sip. Terus lanjut pertanyaan ke-7. Lanjut dari akun Dadan Ramdhani. Pak dokter, saya mau tanya, pembersihan karang gigi di puskesmas apakah bisa? Jawabannya bisa. Tapi tergantung puskesmasnya, kamu di daerah mana gitu kan. Ada beberapa puskesmas yang tersedia alatnya, atau ada di beberapa puskesmas lagi yang belum tersedia alatnya. Jadi pilih puskesmas yang tersedia alatnya beserta SDM-nya atau beserta dokter giginya. Itu pasti bisa dilakukan, oke? Pembersihan karang gigi itu adalah treatment standar dari perawatan gigi ya, gitu. Jadi memang keluhan-keluhan yang utamanya adalah biasanya karang gigi, gigi berlubang, perawatan dasar insya Allah bisa lah puskesmas itu ya. Terus ini ada lagi pertanyaan yang ke-8 dari M. Haikal. Maaf mau nanya, gigi berderet itu maksudnya gimana ya? Gigi berderet. Jadi gini, gigi berderet tuh kehilangan 1, 2, 3, 4 itu kan berderet. Kalau kehilangannya 1, kehilangan di sini, 1 kehilangan di sini, itu tidak berderet karena dibatasin dari regio itu ya.
regio yang saya tadi jelaskan. Saat regio 1, regio 2, regio 1, regio 2, regio 3, regio 4. Nah, di setiap regionya itu boleh kehilangan satu. Kalau misalkan berderet di satu regionya, misalkan di regio 4 nih, ada kehilangan 2, berarti itu dinyatakan berderet. 1, 2, kehilangan 2 berderet di regio 4 gitu. Kalau contoh lain nih, kalau kehilangan 3 di regio 1, berarti di sini 1, 2, 3, itu 3 berderet. Batasnya itu sini nih. Nah, di sini batasnya. Jadi antara perbatasan gigi seri yang gigi besar-besar itu 2, celahnya itu batasnya, ya. Itu batasnya menentukan regio. Ya, jadi sekarang sudah paham ya, saya sudah memberi penjelasan tentang regio. Jadi untuk deretan kehilangan gigi, jadi kalian coba cek video saya sebelumnya, atau bahkan coba cek video ini tadi yang baru saya jelaskan, itu saya jelaskan regio. Oke? Nah, begitu ya Mas Haikal. Tetap semangat Mas Haikal. Terus ini ada musisi receh, pertanyaan yang ke-9. Ini ada pertanyaan yang ke-9 dari musisi receh. Mahal pasang kawat zaman sekarang. Kalau misalkan gigi itu seperti puzzle, dicopot terus dipasang lagi dan tidak ada masalah infeksi apapun, ya mungkin itu jadinya murah Mas, gitu. Tapi kalau misalkan ini kan dia menggunakan akar gigi dari tulangnya, merapikan, terus itu butuh perhitungan, butuh analisa, butuh cetakan, butuh ronsen. Ya sepertinya biaya ya Mas, bukan mahal. Kalau misalkan mahal itu kemauan ya. Kalau misalkan ini adalah kebutuhan. Kalau kamu mau giginya rapi, untuk tes kesehatan TNI Polri, ya dipasangkan behel. Kalau kasusnya berjejal. Tapi kebalikan, kalau misalkan kamu tidak ikut untuk tes TNI Polri, berarti gigi berjejal pun nggak apa-apa. Jadi nggak bisa bilang mahal gitu. Ya, mohon maaf nih Mas. Jadi tetap lanjut, dan saya tahu cita-cita kamu tinggi. Silahkan raih cita-citamu setinggi langit. Tetap semangat terus. Ya, terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Ditunggu pertanyaan selanjutnya. Barangkali ada yang pertanyaan-pertanyaan kurang jelas lainnya. Ini ada pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan yang ke-10. Ini dari akun Muhammad Sahrul Nizam. Izin bertanya dok, kalau gigi yang hilang 3 semua geraham bagian bawah masih bisa lolos nggak? 3 di regio mana dulu nih? Nah, karena di setiap regionya gigi geraham besar itu ada 3. Nih saya jelaskan lagi. Regio 1 itu ada 3 geraham besarnya, 1, 2, 3. Regio 2 ada 3 juga geraham besarnya, 1, 2, 3. Regio 3 ada geraham besarnya juga, 1, 2, 3. Regio 4 1, 2, 3 gitu. Nah, ini geraham mana dulu? Kalau misalkan gerahamnya berderet itu 3, itu mungkin akan mengurangi nilai stakesnya. Tapi kalau misalkan 3 itu berbeda regio, itu stakesnya mungkin tetap di stakes 2. Seperti itu Mas. Jadi ini perlu pemeriksaan di dokter gigi ya. Lalu kamu tanyakan gigi berlubangmu itu yang berderet 3 di regio mana? Di satu regio semua gigi deret atau berbeda regio, seperti itu. Oke, kesimpulannya dari semua pertanyaan kasus gigi untuk persiapan tes TNI Polri, itu pertanyaannya bagus-bagus dan pertanyaannya sangat menarik. Dan saya, Dr. Gigi Wawan, berterima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Artinya kalian itu sudah menerima baik channel YouTube saya, apalagi di konten ini. Terima kasih banyak. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang kiranya jawabannya belum jelas atau belum puas lah dengan jawaban saya, bisa diisi lagi di kolom komentar dengan tulisan berbahasa yang jelas, dengan tulisan kalimat yang jelas, titik komanya, jadi supaya dibacakannya juga jelas, sehingga jawaban yang diharapkannya juga jelas. Pesan saya, bagi kalian para pejuang abdi negara, tetap selalu bersemangat. Tetap selalu bersemangat kejar cita-cita kalian. Mungkin konten ini cukup bisa membantu
untuk pandangan-pandangan ke depan, pemeriksaan gigi apa aja yang akan dilakukan, atau pemeriksaan gigi apa aja yang perlu disiapkan treatmentnya sebelum kalian tes TNI Polri. Pastinya doa saya menyertai cita-cita kalian untuk membahagiakan kedua orang tua kalian. Oke, sampai di sini dulu. Salam sehat dan selalu produktif. Dan terima kasih ya.